Assalamualaikum Mas Cece, sana dulu jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng. Kali ini Sersan Daeng bincang-bincang nih sama abang-abang kita, para pengacara handal ini. Ada di sebelah saya Bung Ana Arianto STMH, dan di samping saya lagi nih ada Bung Edi Nur Arifin SH. Ya, kita sapa dulu Mang Cece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung Ana, aku ke Bung Ana dulu ya. Bung Ana, ini memang dalam beberapa hari ini kayaknya foto Anda udah berseliweran di media massa ya, di media online, di beberapa stasiun TV ya, terkait dengan sekarang sedang megang kasus yang mungkin cukup fenomenal juga di Sumatera Selatan, karena berkaitan ada salah satu kepala daerah yang abang berdua laporkan ke Polda Sumsel ya. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya dulu deh. Ini Abang Ana ini sama Bang Edi ini masuk di sebuah filma atau kantor hukum apa nih? Mungkin bisa diceritakan Bang Cek Bica itu. Mungkin bisa siapa dulu Bang Cek Bica ya? Ya, kami dari kantor hukum AE dan rekan yang berdomisili dan berkantor di BSD Serpong, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ya. Baik, dari buat kantor apa langsung berkantor punya kasus atau menangani kasus, atau ikut dulu nih sama teman-teman yang lain nih? Ya, mungkin biasa. Bisa Bang Cek Bica juga bisa tahu, ternyata memang ini pengacara handal yang luar biasa, yang mungkin Bang Cek Bica juga kalau punya masalah nih ya, sambung ke Sersan Daeng, jangan yang ini. lanjut. Ya, kalau untuk itu memang saya pribadi berawal sebagai asisten di sebuah kantor hukum juga. Ya, di situ ya kami ya seperti biasalah. Kami menangani case-case yang seperti kita tahu, untuk menjadi seorang pengacara itu kan jelas diawali dari bawah dan tidak serta-merta kita naik ke atas. Jadi ya kita butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Oke. Butuh jam terbang. Baik, aku kalau ini sudah sama Bung Ana, saya kembali lagi ke sisi sebelah kanan saya. Ini ada Bung kalau sering dipanggil Bung Edi ya. Iya. Bung Edi, bagaimana nih? Apakah sudah biasa berkolaborasi dengan Bung Ana ini sehingga sepertinya case demi case atau persoalan demi persoalan ini kayaknya sudah bisa ditelusuri dan bisa diselesaikan kayaknya, terutama ini ya kasus yang sekarang sedang bergulir ini di Sumatera Selatan. Mungkin bisa diceritakan dulu. Untuk pertama harus kami sampaikan dulu bahwasanya Dumas ataupun yang nada sumbing di luar sana itu nggak ada kaitannya dengan klien kami, itu satu. Yang kedua, 2 bulan setelah anak dari klien kami lahir itu sudah menyerahkan buku dan rambut anaknya untuk silakan dites DNA, tetapi tidak ada respon daripada pihak sana. Pihak sebelah ya. Kemudian untuk di tahun 2019 karena tidak ada respon daripada lanjutan yang 2 bulan setelah anak klien kami melahirkan, 2019 klien kami mengadukan ke KPAI. Dari aduan tersebut baru direspon oleh pihak sana. Itu 2020 di mana wabah Covid lagi heboh-hebohnya. Ya, 2020 ya. Apalagi daerah Jakarta ya. Apalagi daerah Jakarta. Untuk sampel darah yang dikirim, ya sampel darah dikirim pakai JNE. Nggak tahu kan? Iya, darah siapa juga kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Paling gitu sih kalau kami mau tanggapi ya. Nah, terkait dari apa yang disampaikan pihak sebelah, katanya juga bahwa udahlah ya kan, itu kan kita sudah
masukan daripada administrasi yang kemarin yang katanya dijadikan sebagai alat bukti di pelaporan, bahwasanya itu tidak lagi punya legal standing. Artinya sudah dimentahkan dengan putusan daripada Tun, ya kan. Nah, ini saya tahu bahwa Bung Ana ini pakarnya di PT UN ya. Jadi beliau ini sudah berapa kali memenangkan daripada kasus di PT UN. Dan bagaimana sih proses di PT UN itu, dan apakah kasus pernikahan itu bisa diterima proses perceraian atau proses tidak tercatatnya sebuah pernikahan itu cukup dengan PT UN, atau harus menggunakan daripada pengadilan agama yang notabene secara agama memang untuk bercerai, ya kan, untuk membatalkan sebuah pernikahan itu namanya adalah pengadilan agama, bukan daripada Tun ya. Nah, mungkin ini saya juga agak keliru juga kalau saya menyampaikan, saya juga bukan pengacara, saya kan cuma host. Coba mungkin saya mau cerita nih biar Bung Ana yang mungkin menceritakan lebih pas ya. Mungkin coba ceritakan Bung. Ya, menyangkut pertanyaan tersebut ya, kita harus mengetahui lebih dulu kompetensi daripada sebuah peradilan. Ya, seperti yang tadi disampaikan mengenai PT UN. Kompetensi daripada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut tataran administrasi. Jadi, bila terjadi kesalahan administrasi dalam sebuah proses contohnya pembuatan sebuah sertifikat tanah, ada tahapan-tahapan prosedur yang tidak dilalui dengan benar, itu cacat administrasi. Tapi tidak cacat pernikahan ya? Oh, kalau berbicara pernikahan, nah ini kita bicara pernikahan nih. Konteksnya berlain lagi. Artinya kalau tata negara itu konteksnya itu surat pesuratnya kan? Surat keputusan istilahnya. Surat administrasi. Oke. Lanjut. Jadi mengenai surat keputusan, karena yang menerbitkan itu adalah pejabat tata usaha negara. Iya. Pejabat tata usaha negara yang dimaksud dalam case ini adalah ya kepala urusan agama Kecamatan Kertapati. Jadi kepala KUA. Jadi yang dibatalkan di dalam gugatan tersebut yang disinyalir oleh pihak sebelah adanya cacat administrasi. Cacat administrasi. Nah, itu tolong dicatat ya. Cacat administrasi. Nah, Bang, sebelum cacat administrasi ini kan sebelum kasus ini masuk ke dalam pelaporan di Polda Sumsel, pernah nggak Abang bertanya kepada prinsipal Anda selaku klien NY itu pada saat menikah, kan kalau kita nikah siri kata orang tuh ya, itu bertanda tangan kan cuma sekali tuh ya kan, karena tidak ada N1, N2, N5 ya kan. Nah, betul. yang mungkin bisa diceritakan karena kan di sebelah menyatakan bahwasanya itu nggak benar, itu ada yang dipalsukan dan saya tidak pernah menandatangani, kata orang sebelah sana ya, kita nggak tahu ya kan. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan juga sedikit apa yang komentar daripada klien kita ketika pada saat melakukan akad pernikahan itu, mungkin bisa dijelaskan juga, Bang. Ya, mungkin saya jawab secara singkat ya, karena tadi memotong daripada penjelasan sebelumnya. Saya jawab dengan singkat. Saya akan mengutip daripada apa yang telah ada di dalam media. Ya, di sana saya mengutip ucapan daripada Kepala KUA Kertapati yang menyatakan bahwasanya
pernikahan antara saudara AS dengan saudara NY tertib administrasi. Oh, tertib administrasi. Oleh Artinya tidak cacat karenanya hukum ya? terregister. Oh, terregister juga. Terregister. Ya berarti dalam artian kita sangkutkan tadi kepada pertanyaan tadi. Artinya benar ya, ada N1, N2, N3 kalau sana Iya sudah berarti register. ya kalau administrasinya tertib, ya nggak ada persoalan sebenarnya ya. Iya, di mana persoalannya? Baik, Bung Ana ya, mungkin saya juga minta komentar juga dari Bung Edi. Kami dapat informasi juga bahwasanya pihak KUA ketika itu dia akan melakukan penyitaan dengan klien saudara berdua itu di tengah malam katanya jam 12 lagi tanpa adanya mungkin dibekali dengan putusan pengadilan untuk melakukan eksekusi penyitaan atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan juga, takut kita keliru ya di dalam mendapatkan informasi itu, mungkin bisa dijelaskan. Ya emang betul, betul. Jadi kami perlu perjelas, memang betul ada pihak KUA malam-malam nyampe ke Jakarta. Pantes ya kalau Nyampe ke Jakarta ya bang, nyampe ke Jakarta untuk meminta buku nikah itu untuk disita. Mereka bermodalkan fotokopian putusan tun, jadi bukan salinan. Bukan salinan ya, bukan tapi salinan. fotokopi ya? Fotokopi. Seingat saya bang ya, waktu saya sekolah dulu ya bang ya, pembatalan pernikahan pun bang itu bukan domainnya PT UN bang, tapi domainnya adalah pengadilan agama, ya kan bang, benar nggak kira-kira? Nah kalau kita berbicara bang tadi bang, kata abang tadi di sana sudah dijelaskan bahwasanya tertib administrasi oleh KUA, ya kan? Artinya kalau tertib administrasi, ya kan? Artinya tidak ada dong istilah kata nikah siri. Benar nggak bang ya? Iya, kalaupun nikah siri, ya kan? Ngapain yang sebelah sana itu mendaftarkan gugatan ke pengadilan gitu loh? Kalau kita keyakinan kita, benar nggak ya bang? Kalau keyakinan kita itu nikah siri, mau ngapain dipetunin gitu loh? Benar nggak kira-kira? Biarin aja. Kira-kira gimana bang ini? Saya kebablas. Mungkin Bung Edi lah mau ingin jauh lah. Kok malah saya yang jadi agak emosi gitu ya. Jadi kelihatannya lucu ya. Lucu jadi. Ya kami pun tertawa ngelihat. Jadi aneh bin ajaib gitu lah ya. Ya, coba lanjut Ya, ya. mereka menganggap ini pernikahan siri. Jadi terbit nih akte nikah. Iya. Nikah, tapi mereka tidak mengakui dan tetap mereka mengakui ini pernikahan siri. Nggak mengakui ada bukunya, tapi dipetunkan. Kami tertawa sebenarnya. Ya, cuman lah itu langkah preventif daripada mereka ya. Silakan. Iya. Nah, yang jadi aneh juga bang mungkin ya, kalau abang mungkin bisa bertanya juga ke klien abang ya sebelum perkara ini diambil ya bang ya. Kan klien abang ini kan orang Jakarta ya bang ya, nggak punya kekuatan, nggak punya orang di sini ya bang ya, iya kan? Terus kira-kira siapa? Apa dia bayar orang bang untuk bisa membuat surat-surat itu atau bagaimana bang? Ini katanya buku nikah itu bang, saya juga nggak tahu bang, saya juga menyaksikan ya kan. Katanya. Nah kata klien abang katanya buku nikah itu diserahkan 1 hari setelah pernikahan di malam hari. Bener nggak bang kira-kira bang? Ini informasi yang berkembang di lapangan bang. Kita klarifikasi ya kan, benar atau tidaknya mungkin abang bisa jelasin bang. Ya memang itu informasinya dan valid tentunya karena diserahkan produk itu, buku nikah itu di kamar sehari setelah pernikahan terjadi. Nah bang, ini ada lagi bang, saya agak ini juga bang, menggelitik daripada mindset pikiran saya bang ya. Pada saat TUN itu bang, itu kan TUN 2021 ya katanya ya, putusan TUN 2021 ya kan. Nah sementara ada lagi sebuah pernikahan di 2019 gitu loh. Nah kalau menurut abang putusan TUN itu oke lah kalau dianggap benar putusan TUN itu berlaku surut atau berlaku tidak surut bang. Artinya ketika memang TUN itu sudah masuk di 2021, artinya pada saat surat itu keluar 2014 itu tidak berlaku lagi dari itu, atau kebalikannya dari 2001 sampai ke depan berlakunya, atau mungkin bisa dijelaskan biar Mang Cek Bicek juga ngerti bang. Iya betul. Mang Cek Bicek
kalau ini kalau kami berpendapat putusan Tun tidak berlaku surut. Artinya putus pada saat itu berlaku sampai ke depannya. Ke depan, berlaku ke depan. Berlaku ke depannya, Bang. Iya, jadi keliru kalau ada pendapat menyatakan dengan Putusan keluar membatalkan dari pernikahan itu sendiri dengan sendirinya. Nah, itu dia, itu keliru. Tapi yang ngomong itu guru besar loh, Bang, kalau nggak salah, Bang. Masa? Serius, saya pernah baca juga itu, Bang. Jadi guru besar juga mengatakan bahwasanya kalau seandainya ada putusan Tun sudah dikeluarkan, maka benar pernikahan itu sudah tidak berlaku lagi, Bang. Jadi nah ini gini, Bang. Oke, kalau itu berjalan ya, Bang. Itu sah-sah aja, itu kan pendapat subjektif. Ya. Tapi secara hukum tidak ya, Bang ya. Kalau kita berbicara ranah hukum nggak seperti itu atau seperti ya, apa? logika hukum kan sederhana. Adanya keadilan. Oh, ada keadilan. Jadi hukum itu dibuat untuk keadilan ya, Bang? Untuk keadilan, rasa keadilan. Bukan rasa untuk katanya pendapat A atau pendapat B enggak ya, Bang? Tidak. Mungkin saya rasa ya kalau iya itu tadi kembali ke pendapat siapa tadi? Ya adalah saya nggak bisa menyebut jadi tapi saya pendapat itu tadi ya, kan guru besar lah ya. Iya Guru jelas. besar banyak, Kasar kalau menurut kami itu pendapat yang subjektif ya, karena artinya tidak berdasarkan seluruh data-data kajiannya artinya gini, dari pihak pelapor dan terlapor. Itu hanya bersifat data yang diterima sepihak ya, Bang ya. Sepihak. Oh, artinya tidak balancing ya, Bang ya. Artinya tidak berimbang informasi yang didapatkan ya. Betul. Jadi kalau kita berbicara masalah tesis kayaknya nggak lulus ini, kayak kalau saya jadi dosen nggak lulus ini. Enggak lah. Itu bukan ranah kita lah ya. Bukan ranah kita lah, Bang ya. Bukan ranah. Mungkin ini lain lah ceritanya, Bang ya. Nah, kembali lagi ke persoalan kita, Bung Edi ya. Menurut kabar juga baru-baru ini bahwasanya ini ada institusi kita masuk angin ini. Kalau masuk angin bisa dikeroki ya, Bang ya? Antangin dong ya kan. Orang kita minum orang angin, Bang. Maaf, kita nggak boleh iklan. Nggak boleh iklan ya. Kita nggak boleh iklan. Oke, Mang Cipice ya. Kalau masuk angin keroki bayar ya. Nah, itu tradisional. Tapi katanya juga, Bang, selain masuk angin juga ada katanya, wah ini kayaknya ditunggangin nih, ada yang mensponsori. Mungkin abang-abang memang banyak duitnya, Bang, disponsori. Bagi-bagi dong, Bang, kalau ada sponsor ya kan. Kita juga kepengen kalau ada sponsor, bagi-bagi lah. Mungkin bisa diceritakan nih, mana tim Bang Edi aja coba cerita. Ada nggak sponsor gitu ya, Bang ya? Biar enak nih kita ngobrolnya. Untuk terkait daripada Polda yang katanya terindikasi anginan, ya orang-orang Polda itu orang-orang pintar pasti minum tolak angin. Dan untuk daripada yang katanya kita disponsori, betul, kita disponsori moral, kita disponsori akhlak, dan kita disponsori oleh iman. Kita punya keyakinan bahwa tanpa adanya sponsor yang lain kita akan tetap maju. Untuk Bung Ana mungkin mau menambahkan? Ya tambahan dari saya. Mangci, Bici ya. Ini nih yang saya takut lupa. Ya menurut kami ya mungkin pihak sebelah tuh ya kan religius ya dalam podcastnya ya kan, katanya apapun itu kalau sudah berupa takdir dari Allah itu wajib kita terima. Dan ya salah satunya saya kutip juga apa statement beliau menyatakan bahwasanya status beliau naik ya kan dari penyelidikan ke penyidikan. Masuk sidik artinya, Bang ya? Hah? Masuk sidik, Ya Bang, bukan artinya, saya Bang. nyimpulin itu. Abang tadi bilang masuk sidik katanya, Bang. Saya mengutip. Berdengar sedap pendengar, Saya Bang. mengutip, Oh, iya. ya Lanjut, kan. lanjut, Jadi lanjut, Bang. karena ya dia berstatement itu, ya itu pun beliau juga harus religius juga dong. Bahwasanya dengan naiknya status beliau tersebut pada umumnya dan Polda Sumsel pada khususnya top Angkat jempol ya, luar biasa. karena kerjanya profesional, memeriksa berdasarkan fakta dan faktual.
up to date. Tidak pandang bulu. Tidak Tidak pandang bulu. Semuanya sama di muka hukum. Equality before the law. Artinya mancik-mancik yang bertugas di Polda Sumsel, apalagi di seluruh jajaran Polri ya, di seluruh Indonesia, cukup ini abang-abang kita ini, Bung Ade dan Bung Ana sama Bung Edi ini cukup angkat jempol ya. Kalau perlu apresiasinya 4 jempol ya, cuma nggak bisa diangkat, bisa diangkat ya kan, cuma 2 angka ya, cuma 2. Tapi ya mudah-mudahan Bang dengan apa bergulirnya kasus ini ya kan, kita berharap agar juga pihak-pihak terkait ini kan kalau memang sudah masuk ke tahap sidikatnya SPDP ya, sudah keluar dong Bang. SPDP itu singkatan daripada surat pemberitahuan dimulai penyidikan ya. Wah ini luar biasa nih Bang. Saya ini. Wah ini mungkin abang, tapi kita nggak boleh Bang ya kan. Kita tetap bersabar, kita tetap menunggu kinerja daripada kawan-kawan ya. Kita tetap kawal ya kan. Kalau kita berbicara hal-hal yang lain itu sudah ranah penyidik ya Bang ya. Kalau kita salah ya kan, ya mudah-mudahan kita punya keyakinan yang benar ya Bang ya, punya keyakinan yang kuat, punya keyakinan yang utuh ya kan, agar ke depan ya kan kita bisa melihat kasus ini nanti prosesnya itu berjalan sesuai dengan koridor yang ada ya Bang ya. Amin. Mungkin ada disampaikan lagi, tapi dengan katanya ada mau buat laporan lagi ya Bang. Ini belum selesai mau buat laporan lagi Bang. Aduh Bang. Ya. Tapi apa nggak repot apa mau buat laporan lagi gitu loh Bang? Apa terkait itu Ya Bang ya. kita selesaikan Satu-satu dulu ya profesionalnya, tidak memecah daripada sebuah kasus ya. Jadi mancik-bicek sama dulu ya. Inilah tadi bincang-bincang santai ya kan terkait daripada fenomena alam di Sumatera Selatan ya kan, yang cukup luar biasa menyita daripada ranah publik ya, yang notabene ada yang A ceritanya, ada yang B ya kan, yang ini mungkin bisa menjadi balancing lah terhadap informasi-informasi yang sekarang sudah berkembang ya dari sebelum-sebelumnya. Podcast ini belum tayang ya, tapi ya mudah-mudahan lah ya kita tidak mendiskreditkan siapapun ya kan. Kita abang juga tetap bekerja dengan sesuai dengan norma-norma hukum, karena abang adalah aparat penegak hukum juga yang notabene-nya untuk menegakkan keadilan ya. Nah, menegakkan keadilan, menegakkan mana yang benar, ya kita katakan benar nanti di pengadilan, kita buktikan di pengadilan. Kalaupun salah juga ya harus menerima konsekuensinya ya terhadap apa yang sudah harus legowo gitu ya. Nah mungkin untuk close statement mungkin abang bisa menyampaikan dulu ke mancik-bicek terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya mancik-bicek dukung kami mancik ya, agar apa yang menjadi perjuangan kami ini bisa ada titik terangnya. Semangat mancik-bicek, pantang kendor. Nah, mungkin Bang Edi nih disampaikan dengan mancik-bicek kita, mungkin dia nonton acara ini ya kan. Obama juga nonton acara ini. Iya. Obama sana ya. Obama. Sampaikan. Kan saya orang Jawa, cuman karena memang udah bolak-balik Palembang, jadi saya coba bahasa Palembang ya, nah, dikit ya. Saya baca apa namanya di Videotron, Rosi baik pakai helm, madak kamu tidak. Jadi pengamanan itu perlu. Biar nggak kebablasan ya. Iya. Jadi kecelakaan jadi simpel sih sebenarnya apa yang dikatakan Bung Edi tadi. Segala sesuatu itu harus punya safety, punya pengamanan, baik kata, tutur kata, perbuatan, tingkah laku. Karena segala sesuatu harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum dan ada konsekuensinya. Jadi jangan sampai juga kita di dalam bermasyarakat ya kan terlena dari hal-hal yang mungkin kita anggap biasa itu ternyata menjadi luar biasa bagi orang lain kan. Betul. Jadi ini saja yang kita bincang-bincang ya kan. Kalaupun nanti ada informasi-informasi lain nanti Sersan Daeng akan berkunjung lagi nemui Mang CBC di kanal YouTube ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.